izin Ustaz. Iya, urut di mana-mana kan. Silakan nanti kalau mau mendahului juga silakan. Bukan enggak, karena kematian kan misterius ya. Bisa saja yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa nggak? Bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Bisa. Sama itu Tat. Iya, tapi untung kematian nggak urut abjad. Karena kalau urut abjad, yang mati pertama A, Abdus Somad. W lama, Wijayanto lama, ya. Gambar terakhir dari belakang. Oh, kan. Tapi seringnya dari depan. Silakan Ustaz. Mohon izin guru kita Ustaz Wijayanto. Ibu-ibu sehat semua? Bapak-bapak juga sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan diberikan keberkahan. Amin. Kambingnya mati, sapinya mati, ontanya mati, kormanya kering, tanamannya habis, tandus kering kerontang. Tidak sampai di situ, anaknya juga meninggal dunia, habis semuanya. Tidak sampai di situ, datang penyakit kulit. Tinggal satu-satunya yang setia menemani Siti Rahmah. Rahmah penuh kasih sayang. Tidak ada lagi harapan. Apakah dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku begini, kenapa kering, kenapa mati, kenapa sulit, kenapa sakit? Tidak. Sekalipun dia tidak mengeluh. Tapi dia tidak tahan melihat orang lain susah. Dia sendiri tahan. Sabar dia. Tapi begitu Rahmah berkata, berdoalah Ayub. Nama suaminya Ayub. Berdoalah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia minta kepada Allah, tapi dia tetap tidak. Apa kata dia? Rabbi anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad-durr, aku kena kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih dan sayang di antara yang penyayang. Dia enggak ada tuh, aku kan nabi Allah. Kok segininya, teganya. Oleh sebab itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqasusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan membaca kisah itu kita lantas berpikir, oh, orang yang sedekat dengan itu saja, ini kadang baru helm hilang udah nggak mau sholat berjamaah. Kenapa nggak sholat? Dulu saya sebelum hijrah ini aman-aman aja. Begitu hijrah, helm hilang, parkirnya ya nggak dikunci, ya hilang. Oleh sebab itu maka jangan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gelapnya perut ikan, gelap, perut ikan itu gelap. Di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya malam, 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Apakah dia mengadu kepada Allah? Tidak. Dia hanya berkata, besar ya Ustaz. Itu ikannya ikan besar. Nggak mungkin kalau makan manusia kok ikan teri, kan nggak mungkin. Maka ikan besar pasti di dalam kedalaman laut. Saya tambahkan kedalaman. Karena itu Nabi Yunus ya Ustaz? Yunus. Iya, Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan besar malam hari di dalam perut ikan. Di dalam perut itu tuh gelap. Ibu pernah di dalam perut ikan? Ya nggak usah. Itu semuanya. Artinya apa? Di situ dalam 3. Terus gimana Ustaz? Ini saya mau sambungkan saja. Ya. Lalu kemudian dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enggak ada tuh dia mengeluh. Oleh sebab itu jangan pernah mengeluh. Ya dia kan nabi Ustaz, dia kan, justru kita ikut itu. Mestinya dia yang doanya langsung dikabulkan Allah. Coba kita berpikir terbalik. Dia saja yang nabi sedemikian ujiannya, apalagi kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wali-wali Allah itu tidak mau mengadu kepada Allah karena dia merasa rusak tauhidnya, berarti dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada murid yang komplain ke guru, ini PR-nya kok gini Bu, ini soalnya kok begini, maka dia sesungguhnya tidak ridha menerima. Sedangkan Islam itu adalah al-Islam al-inqiyadu wa ta'ah, tunduk, patuh, ikut, sami'na wa ata'na. Makanya ketika pagi awal-awal hari kita diajarkan doa maksurat, doa harian, al-yaumi, azkarul yaumi wal lailah, zikir-zikir harian petang pagi malam.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Tapi bukan berarti kita nggak boleh doa, tetap boleh. Nabi Ibrahim juga minta kok, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami anak yang baik-baik. Boleh berdoa. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia melihat anaknya itu hampir tenggelam, apa kata dia? Ya bunayya irkam ma'na, wahai anakku Kan'an, mari naik ke perahu bahtera bapak. Tapi si anak malah berkata, menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ketika air itu naik ke atas bukit hampir tenggelam, anak akan tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabian tapi jiwa keayahan seorang bapak. Apa kata dia? Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Dia tidak berkata ya Allah selamatkan dia, ya Allah jangan matikan dia, ya Allah jangan tenggelamkan dia, ya Allah. Tidak, dia malu meminta. Dia hanya berkata inna bni min ahli, itu anakku, itu keluargaku ya Allah. Apa kata Allah menjawab? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Lagi-lagi ada yang lebih hebat daripada takut, ada yang lebih dahsyat daripada harapan, yaitu malu. Makanya dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari cabang iman. Jangan mengeluh, jangan putus asa, tetap berharap kepada Allah. Malu, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena emosi muncul dari berbagai arah. Ini bagaimana, Tat? Dan kadang-kadang ada ungkapan gini juga, sabar itu ada batasnya. Nah, sabar itu ada batas. Dan kita kena stigma itu, seolah-olah itu suatu sebuah kebenaran. Jadi gampang marah kan, Tat? Karena kan ada batasnya sabar. Ya wajar dong kalau saya marah. Iya. Tapi betul Ustaz, sabar ada batasnya, betul nggak? Masya Allah. Iya. Kalau kita lihat, sabar menurut secara bahasanya adalah menahan. Makanya bulan puasa ini disebut syahrus sabri, bulan menahan. Kata lain dari kata sabar adalah imsak. Makanya kalau sudah imsak itu mestinya nahan. Tapi sebagian Ustaz imsak justru ngebut. Ya, karena sudah lampu kuning, ingin segera Nanggung. Ya. Jadi imsak adalah menahan, sabar artinya menahan. Makanya kata Nabi yang ditahan itu apa? Dua, mulut dengan tangan. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati juga ditahan, jangan sampai kenapa anak saya yang meninggal, kenapa suami saya yang meninggal, kenapa istri saya yang meninggal. Sabar. Apa makna sabar? Tahan mulutmu, tahan tanganmu, tahan lidahmu, jangan sumpah serapah. Tapi ada satu yang tidak bisa ditahan, air mata. Air mata tidak bisa ditahan. Apalagi kalau sedang motong bawang. Lain lagi itu. Air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika Nabi SAW kehilangan anak putra tersayang Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meleleh air matanya. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ama tardha ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha dengan ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ini air mata kasih sayang." Oleh sebab itu ketika ada perempuan-perempuan menangis, Umar bin Khattab lewat, Umar marah, "Jangan nangis, jangan nangis," kata Umar. "Keluarganya meninggal, jangan nangis." Kata Nabi SAW, "Da'hunna, biarkan mereka menangis selama tidak meratap." Yang tidak boleh itu meratap. "Mas, kenapa teganya kamu ninggalin kami, warisannya dikit banget." Masalahnya Ustaz, air mata wanita itu mahal, itu high cost. Karena kalau ada seorang laki-laki menyakiti hati wanita, sesungguhnya dia telah menyakiti hati keluarga besarnya. Karena dia melamar dalam keadaan sudah jadi, terutama saya. Karena saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Ya. Dan ketika saya menyakiti hati istri saya, berarti yang sakit bukan hanya istri saya tapi orang tuanya, kakak, adik, semuanya. Dan air mata wanita itu mahal, karena kalau air mata keluar dari mata seorang wanita, maka air mata itu akan merusak eyeliner, air shadow, bedak, semuanya itu, kosmetik semuanya. Kalau laki-laki mohon maaf, menangis nggak ada biayanya, itu sabun muka aja nggak ada. Sabun mandi dipakai muka, makanya kan tangan, kaki, muka semua warnanya sama. Tapi luar biasa, memang kesabaran itu harus kita latih. Walaupun sabar itu ada 3. Satu, sabar as-sabru fil musibah. Tadi yang saya sampaikan adalah Nabi Ayub alaihissalam. Musibah tidak hanya dari gagal panen, habis semua kekayaannya, tidak hanya
banjir likuifaksi, karena banjirnya itu tidak hanya kayak di Jakarta, Jabodetabek, tidak. Banjirnya itu membelah sampai 10 anaknya tenggelam, sampai mati semuanya, semua anaknya, sampai membuat sakit. Walaupun ada cerita lain, istri Nabi Ayub, namanya Bu Ayub itu, Bu Ayub itu juga ingin tergoda oleh setan meninggalkannya. Maka kalau kamu kembali saya pukul 100 kali. Dan ternyata banyak tipe-tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ. Masa luar biasa. Ibu kalau mau nyuci baju, kok ada dolar di saku suami, sebelum masukkan mesin cuci, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Diambil, serahkan suami. Oh, diambil. Wah, ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Gimana? Jangan-jangan itu uang masjid, uang umat, uang itu. Jangan-jangan koruptor itu karena yang dukung oleh istrinya kadang-kadang. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf, ini penting karena itu. Maka kalau kamu kembali, kesabaran itu diuji. Kalau kembali saya pukul, walaupun akhirnya nazar itu tidak boleh dilakukan. Akhirnya hanya boleh dipukul, tapi enggak, karena suami boleh mukul istri. Itu pun kata Ibnu Qudamah ada 10 syarat. 1, jelas-jelas dia melanggar agama. Kalau hanya tidurnya ngorok, makannya betah, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, itu tidak termasuk alasan. Pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, tidak ada alasan untuk itu. Kedua, tidak boleh di muka, nggak boleh di wajah. Ketiga, tidak boleh memar. Keempat, tidak boleh ada bekas. Keenam, tidak boleh mengeluarkan darah. Ketujuh, itu seterusnya nanti dalam tema yang lain. Ini strategi marketing biar kita terus lanjut. Di luar Ramadan masa nggak ada lagi. Puasa Senin Kemis. Oh, Senin Kemis kita ada. Puasa Ayyamul Bait 6 hari ada. Kemudian Nabi puasa Daud. Ya. Jadi kita siaran TV One selalu. Ya, karena puasa banyak ya. Oke, puasa nadar sekalian. Jadi ini sekalian. Artinya apa? Balah nanti boleh mukul, hanya boleh alat tidur. Itu kata ulama. Jadi boleh mukul istri kalau melanggar agama. 1, dengan bantal, dengan guling, dengan selimut. Nggak boleh pakai raket nyamuk, nggak boleh. Waduh, jam amat, Tat. Pakai gelas, pakai kursi, nggak boleh. Maka kalau ada istri melanggar, pukul aja pakai guling. Sekali melanggar 2 kali, 2 kali melanggar 3 kali, 3 kali melanggar pakai guling, dalamnya kasih linggis. Gepeng. Tapi tar dulu nanti. Ya, itu sabar yang pertama. Itu sabar, itu Ya, sabar. Sabar yang kedua, mohon maaf, nanti sabar dalam itoah, di dalam ketaatan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, sabar untuk tidak maksiat, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Masing-masing juga ada kesabarannya dengan, dan itu para nabi. Meskipun nabi yang lain, nabi-nabi ulul azmi, semuanya diuji dengan penderitaan yang luar biasa, cobaan-cobaan yang luar biasa. Ya, Tat, kan tadi sabar itu ada berbagai macam jenisnya. Saya pengen tahu kalau dari Ustadz Abdul Somad mengenai kita yang sebagai manusia. Kan kayaknya itu kalau kita mendengar, kita punya niatan untuk bersabar seperti itu ya Ustadz ya. Tapi dalam melakukan keseharian kan tidak sesederhana itu. Hati benar-benar diuji. Nah, bagaimana tuh? Apakah kita harus menghindari, jangan dekat-dekat ke sana yang bikin sabarnya hilang, atau punya cara lain, Tat? Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bergaul, berinteraksi dengan orang banyak dan sabar menerima ujian yang dihadapi, itu lebih baik daripada yang dia tidak pernah teruji karena memang nggak pernah bergaul. Oleh sebab itu maka al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqomah beribadah, sabar ini adalah ibadah. Fil haraji, pada zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sudah dapat wahyu, dia tidak hanya sholat, makan, tidur di atas Jabal Nur di Gua Hira, tapi dia turun berinteraksi sosial. Banyak sekarang orang mau uzlah lalu bersembunyi di tepi gunung, naik ke dalam gua. Bukan begitu Islam mengajarkan kita. Kita berinteraksi sosial, menghadapi sesuatu sabar, tapi mengamuk, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Memangnya kalau kita terjebak di macet lampu merah, kita ngamuk lalu berubah jadi hijau? Kalau berubah, kalau ngamuk, marah itu, ngedumel itu merubah keadaan, kita buat aja ngedumel nasional. Ngamuk bersama-sama. Jadi tidak ada cara lain kecuali wa ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah, bis sabri, dengan sabar, was shalah, dan banyak-banyak sholat.
sholat tarawih, masih ngamuk juga sholat witir, ngamuk lagi sholat tahajud, ngamuk juga sholat sunat wudhu, sholat sunat. Enggak juga, kita sholatkan sama-sama. Oke, baik, kita tahan dulu sampai di situ ya Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi saya ingin mengajak sahabat saya juga untuk hadir di sini. Raisa Reza, assalamualaikum. Boleh dong duduk di sini, kita ngobrol dengan guru-guru kita di sini. Masya Allah. Mari. Saya juga harus sabar ini karena sebelah saya ini saingan yang luar biasa. Saingan apa, Tat? Ya kompetisi lah dari segi good lookingnya. Itu muda saya juga seperti itu. Ini before, ini after. Ya. Masih sama kok. Nah, kalau tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus bisa bersyukur, bersabar yang paling penting ketika menghadapi berbagai macam ujian. Dan satu yang saya tangkap dan saya akan ingat terus, kata Ustadz Abdul Somad mengenai sabar itu adalah ibadah. Kita sebagai manusia kan ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu beribadah. Berbagai macam cara kita lakukan. Bayangkan kalau hanya dengan bersabar, menenangkan diri adalah merupakan juga sebuah ibadah. Insya Allah ada banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara-cara lain untuk bersabar? Ustadz Wijayanto mungkin bisa melanjutkan. Ketika Rasulullah SAW diutus ke bumi, maka malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, engkau ingin jadi mulkan nabiya atau abdan nabiya? Kamu ingin jadi nabi yang kaya raya, jadi seorang penguasa, jadi seorang raja, atau jadi nabi yang rakyat jelalata? Gimana rakyat jelalata? Kalau kamu ingin jadi raja, nabi terdahulu, nenek kakekmu dulu juga ada Nabi Sulaiman, yang dia punya kerajaan yang asarnya sampai sekarang masih di Aqsa, itu pilar-pilar kerajaannya masih tertinggal artefaknya. Kalau pengen kamu jadi raja, mohon maaf, semua gunung Uhud akan saya jadikan emas, bahkan pasir yang di depanmu akan saya rubah jadi mutiara. Tapi apa yang dipilih oleh Rasulullah jadi abdan nabiya. Kenapa? Karena kalau saya jadi nabi yang rakyat biasa, kadang-kadang saya bisa makan kenyang sehingga saya bisa bersyukur, dan kadang-kadang ada kekurangan makan, saya bisa bersabar. Karena sayap menuju surga adalah sabar dan syukur, sabar, syukur, apalagi bersuami istri. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 19. Kalau ada seorang pasangan yang tidak suka dengan pasangan, cukup dengan bersabar. Kenapa? Karena di balik sabar ada yang disyukuri. Istri saya dulu kutilang, kurus, tinggi langsing. Sekarang pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Dulu kayak kutilang, kurus, tinggi, kayak biola. Sekarang kayak gentong. Alhamdulillah. Karena walikuli syai'in maziyah. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Istri kok gemuk, pasti punya banyak kelebihan. Kelebihan apa, Tat? Nggak usah disebutin. Oh iya, Tat. Karena jamaah banyak ya. Minimal kalau nanti banjir nggak usah cari pelampung. Ya, begitu banjir, ayo mama tengkurap enak. Ngambang. Reza punya, mohon maaf, mobilnya jelek, aman karena airbagnya siap terus. Semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Artinya apa? Di balik kekurangan kita pasti ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan, dan itulah maka perlu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ustadz, saya ingin ngobrol sebentar sama Kang Rey di sini. Ya. Tadi kita kan bicara mengenai bagaimana kita harus bersabar, ada mendapatkan ujian juga. Karena beliau menjalaninya. Menjalaninya. Setelah hijrah ini tidak seramai waktu main filmnya seperti kemarin. Ya. Oh, iya. Nyanyinya. Nyanyinya. Pemain Iya. film, ya. Maksud saya itu film dalam nyanyian. Iya, betul. Dulu vokalis dengan begitu banyak kerjaan, lalu penghasilannya juga luar biasa. Alhamdulillah tiba-tiba sekarang memutuskan untuk hijrah. Cobaan apa yang datang, ujian apa yang datang, dan bagaimana Rey bisa bersabar? Ya, banyak. Mengeluhnya seperti apa? Banyak sih dari semua segi. Tapi di sini tuh, Ustaz, saya cuma mau berbagi sharing pengalaman hijrah ini. Saya tuh hanya melakukan apa yang saya dengar nasihat guru-guru, nasihat para ulama, yang sebagaimana tadi Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Wijayanto bilang bahwa jalan keluarnya cuma satu, sabar dan sholat. Sabar dan Nah, dalam prosesnya itu saya mencoba itu gitu. ya. Ketika contohnya saat ketika mau resign dari band itu, saya mikir gimana nih ya, mau makan apa, kan wajar ya, manusiawi gitu. Tapi ketika dicoba sabar dan sholat, itu beres gitu kan. Masalah itu beres. Jadi
Allah datangkan rezeki tanpa diduga-duga terasa gitu kan. Terus contoh yang paling kecil kayak misalkan kunci mobil hilang, lagi ikut pengajian tiba-tiba kunci mobil hilang. Wah, ini malam-malam mau balik gimana nih? Gitu kan. Udah inget kata Ustadz, sabar dan sholat. Udah ambil wudhu, sholat 2 rakaat sambil nangis karena kalau nggak ketemu kan nggak bisa pulang. Iya. Jadi selama sholat ngingat-ingat betapa kunci itu. Enggak. Ustaz dibahas. Jangan terlalu Nggak ingat-ingat. Yang kebayang itu ya Allah, ini kalau nggak ketemu saya nggak bisa pulang. Oh, iya. Kalau engkau tidak menghendaki ini ketemu, ini nggak bisa ketemu. Tiba-tiba begitu beres assalamualaikum, udah langsung tenang tuh. Padahal belum ketemu. Tapi begitu ke warung, mau ngopi di warung, lagi berdiri, kok ini ada apa? Oh ternyata kunci mobil keinjak, gitu kan? Jadi kayak gitu pengalaman gitu. Termasuk di rumah. Istri ini marah, ini kenapa istri marah? ATM-nya masih penuh, berasnya masih ada sekarung, ya kan? Oh marah sekali. Udah, saya mau coba gitu, bukan mengetes Allah ya, tapi mencoba mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh para guru gitu. Kebetulan waktu itu di depan rumah ini masjid. Nah, saya langsung ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar banyak-banyak. Begitu pulang, udah senyum lagi, gitu kan? Jadi, oh ternyata betul. Jadi saya cuma ingin berbagi di sini karena banyak Ustaz di dalam umat ini gitu. Dia hanya belajar tapi tidak diamalkan gitu. Iya, iya. Maksudnya, ayo sama-sama ketika kita hijrah ini, apa yang kita dengar dari para guru kita, nasihat ini yakinkan betul-betul bahwa ini solusi satu-satunya dalam kita menjalani ketaatan kepada Allah, ingin kesuksesan dunia dan akhirat. Gitu. Sebelum break, coba kita mungkin bisa dengar dari Ustadz Abdul Somad dari ceritanya Ray yang memang mendapatkan banyak ujian, tapi tidak mengeluh, mencari kesabaran dengan sholat dan juga istighfar. Bagaimana? Apa hikmahnya? Sebenarnya Allah hanya ingin memperlihatkan bahwa di zaman milenial, zaman yang canggih ini pun, kisah-kisah yang lama itu tetap up to date. Tetap eksis sampai hari ini. Jadi orang tidak bisa berkata, ini kan zaman Nabi dulu, ini kan zaman sahabat. Ini loh, di hari yang nyata, ada orangnya, mengalami yang nyata. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa iman itu ada di setiap zaman. Sholihul likulli zaman wa makan. Setiap tempat, setiap waktu tetap ada. Tidak ada yang bisa mengenyangkan perut kecuali materi, makanan. Tidak ada yang bisa menenangkan yang materi kecuali dengan materi. Tapi hati bukan materi. Karena dia non materi, maka dia juga mesti diisi dengan yang non materi. Apa itu? Sabar dan sholat. Sabar itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu efeknya. Sholat itu tidak kelihatan. Yang kelihatan itu geraknya. Tapi yang terkandung di dalamnya adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan lari ke narkoba, ke judi, ke semua yang membuat kita lupa kepada masalah. Na'udzubillah. Saya ngalami, Ustaz. Saya di India pernah betul-betul mau dirampok orang. Ini betapa pentingnya kedekatan kita kepada Allah. Allah berikan pertolongan. Di India itu Muhammad di saat penelitian dari Calcutta menuju Bombay di satu padang pasir sudah diancam dengan parang dengan itu. Padahal taksi di India itu taksinya jelek-jelek semua. Betul. Kita hanya nyerahkan pada Allah. Kalau orang mutor betul-betul mentok pada Allah, nangis, kita nangis. Alhamdulillah, Allah turunkan dengan doa kita ada suara sirine. Dan di India bagusnya kalau ada perampok itu tembak dulu baru urusan belakangan karena sudah pakai senjata. Ternyata sirine yang datang bukan polisi, ambulan. Tapi sudah terlanjur lari. Begalnya itu semuanya ya, lari. begalnya. Maka taksi berjalan lagi, tapi wallahu alam. Begitu taksi itu ngejar, mohon maaf, begitu taksi itu ngejar, hilang. Hilang itu satu mungkin karena ambulannya itu terlalu cepat sehingga taksinya nggak bisa ngejar. Mungkin Allah turunkan malaikat untuk menyelamat di tengah-tengah motor kita langsung pada Allah. Waduh, ini saya milihnya susah nih kalau segini banyak yang angkat tangan ini. Yang di depan dulu deh, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Riza Soleh ingin menanyakan, tadi disampaikan bahwa jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, bagaimana untuk wanita-wanita yang mohon maaf, misalnya sedang berhalangan bulanan, tidak bisa melaksanakan sholat, lalu kiat-kiat apa gantinya? Mengganti sholat tersebut agar kita dapat sabar. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung dulu ya Ibu ya, nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Bapak-bapak deh sekarang, ada yang mau nanya?
Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendrianto dari Batam. Kami mendengar bahwa sabar itu sebagian dari iman. Apa makna sesungguhnya sabar itu sebagian? Apakah ada kaitan keimanan dengan kesabaran itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendri. Baik, Ustadz Abdul Samad dulu. Sesuai Ustadz tahun Wijayanto dulu. Oh, sesuai tahun Iya. lahir ya. Tapi kalau kematian tidak sesuai dengan Udah tadi tapi bahas. Artinya penting. Pertama memang ya namanya pertanyaan dari Ibu tadi gimana? Sabar Tapi ya. berhalangan. Tapi Sedang berhalangan. Sholatnya. Kedekatan kita kepada Allah tidak hanya lewat sholat, tidak hanya lewat puasa, karena berhalangan itu hanya tidak boleh sholat, puasa, berhubungan suami istri. Itu pun kalau diperdetail secara fikih, suami istri masih boleh berhubungan asal tidak duhul, asal tidak itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan asal tetap tertutup, tertutup. Ya gimana caranya? Ya kalau bahasa sekarang milenial itu hanya ke KNP. Kissing, tahu kissing? Aduh. Kissing itu di toilet itu loh, ya kissing itu ya. Kissing, necking, petting, tapi nggak boleh intercourse seksual. Artinya kedekatan kita bisa lewat doa, bisa lewat sedekah. Maka orang yang tidak berpuasa bisa mendapatkan pahala puasa. Dengan cara apa? Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Ibu tidak bisa menghafal Quran, tapi memfasilitasi orang yang baca Quran. Mandala ala khair falahu ajru mislu amili. Siapa yang memberikan jalan menuju kebaikan, dia dapat kebaikan seperti itu. Demikian juga ketika ada berhalangan, kedekatan kita adalah Abu Muhlad. Nanti dibaca di dalam Quran surat An-Naml ayat 62. Ketika dia mentok mau dirampok oleh seorang yang mengaku sebagai dalil atau rahbar atau guide, diantarkan pedagang yang bawa dagangan emas segala macam di tengah hutan, dia di tepi jurang begitu rupa sudah diancam mau dibunuh. Tapi apa yang dilakukan Abu Muhlad? Izinkan saya izin kepada sang penguasa, pemilik apa, bos saya. Loh, kamu udah jadi juragan, mana bosnya? Di atas bos ada bos, yaitu izin kepada Allah. Di tengah berdoa, diriwayatkan ada doa, diriwayatkan sholat 2 rakaat. Sholat itu sholat dalam keadaan terjepit. Maka begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, ini kejadian nyata. Ternyata sudah tergeletak perampoknya tadi, sudah ada 2 tombak di sini, satu di kanan, satu di kiri. Tafsir Al-Maraghi mengatakan itu ada orang latihan memanah dari seberang sana, itu ketika dia ruku nggak kena dia, kena belakangnya karena dia nggak ikut sholat. Tetapi wallahu alam ada lagi riwayat di dalam Ibnu Katsir itu adalah ketika berdoa itu membaca surat An-Naml. Siapa yang mengabulkan doa orang dalam kesusahan, maka doa itu didengarkan dan ternyata ada pasukan yang sudah siap menolong. Wallahu alam, tetapi orang yang dalam keadaan apa sabar ini, kita tetap bisa berdoa kepada Allah, tidak terhalang oleh orang yang sedang berhalangan. Terima kasih Ustadz Ya. Wijayanto. Ustadz Abdul Somad menjawab pertanyaannya dari Mas Hendri tadi. Makna dibalik sabar itu adalah bagian dari iman. Orang yang tidak punya Tuhan sulit untuk sabar dalam arti makna sabar menurut Islam. Karena sabar dalam Islam itu artinya ridha menerima keputusan Allah. Kenapa kita sabar? Karena kita ridha menerima keputusan Allah. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau lakukan, aku sabar ya Allah. Karena di awal hariku aku sudah katakan raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Tuhanku, aku ridha menerima apa yang kau berlakukan, aku ridha menjalankan syariat agamamu, aku ridha menerima nabi yang kau kirim, aku ridha mengikuti kitab yang kau turunkan, aku ridha menerima apapun yang kau tetapkan untuk aku. Maka kaitannya dengan iman. Jadi kalau sabar itu bagian dari iman adalah iman meyakini adanya Allah, sabar adalah sikap menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Rey? Iya, saya mau tanya ini aja, apa namanya, dikala kita mendapatkan ujian masalah itu, sholat apa yang terbaik, apakah ada sholat yang terbaik gitu? Kan di luar 5 waktu nih Ustaz. Ustaz Abdul Somad mungkin bisa langsung jawab. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad menyebutkan
Doa yang paling baik, doa yang didahului dengan sholat 2 rakaat. Tapi tidak ada menyebut sholatnya apa. Kita selalu menyebutnya sholat hajat. Karena sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Kalau pakai usolli sunnatal hajat rakaat ini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Menenangkan hati supaya Allah berikan solusi. Maka pada saat itulah kita mengadukan segala keluh kisah kita kepada Allah. Allahu Akbar. Masalah ini kecil karena Engkau maha besar. Allahu Akbar kabira. Aku menghadap Engkau wajhatu wajhiya. Masalah ini tak ada apa-apanya karena Engkau mengatur segala planet, matahari, bumi, Neptunus, Merkurius, Pluto. Wajhatu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Kuserahkan semuanya kepada Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ditutup di akhirnya at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, keberkahan, salawatul, doa-doa, thayyibatul, semua yang baik-baik bukan punyaku, punya Engkau ya Allah. Kuserahkan semuanya. Di saat bersujud, bersimpuh, di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fi doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu, riwayat Muslim. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jangan dilafalkan di mulut, nanti batal, dalam hati saja. Mintalah sepanjang, selama, teteskanlah air mata, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadha'a lillah. Tidak ada orang yang tawaduk merendahkan dirinya untuk Allah illa rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkatnya. Pada saat kita sedang mengangkat tegak berdiri, maka saat itu kita dimuliakan Allah. Pada saat kita sedang dihinakan, dijatuhkan orang, maka berbisiklah ke bawah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam indahnya Ramadan, pembahasan kita kali ini membahas mengenai jangan mengeluh dan juga harus bisa bersabar. Kita sampai pada segmen terakhir. Mungkin Ustaz dari Ray dulu deh. Ya, Ray mungkin bisa memberikan kesimpulan sedikit mengenai pembahasan kita kali ini. Ya, kalau saya bukan menyimpulkan kali ya, cuman menegaskan khususnya buat teman-teman di luar sana yang ikut ngaji juga pagi hari ini, bahwa mari sama-sama kita yakini betul-betul apa yang disampaikan oleh para guru kita. Karena ini masalah jangan mengeluh ini adalah masalah yang saya yakin kebanyakan orang pasti ada keluhan. Karena kenapa? Karena dunia ini kan tempat diuji. Ya. Itu banyak sekali Ustadz, teman-teman yang sering kepada saya tuh mengungkapkan masalah yang sama, bahwa dia berada dalam masalah gitu. Nah, bagaimana caranya itu meyakinkan kepada mereka bahwa kita ini berada di tempat ujian. Memang pasti kita diuji. Nah, Dan apa arti keluhan itu? Artinya apa? Di dalam hadis dikatakan karena Rasulullah SAW idza hazabul amru sulia. Rasulullah itu kalau ada hatinya agak enggak tenang, maka sholat 2 rakaat. Sholat apa? Nggak ada. Ada banyak puasa, banyak sholat yang tidak ada namanya. Misalnya, ada puasa yang tidak diberi nama sampai hari ini. Rasulullah tanya, ada makan apa ini? Iya Rasulullah, kita nggak ada lauk hari ini. Ya sudah, saya puasa. Puasa apa? Nawa itu Mama nggak ada lauk. nama nggak ada lauk kan nggak bisa. Sama dengan orang sedang galau. Nggak usah pakai, ya niat dalam hati saja. Nama itu usoli Sunatal galau kan nggak ada juga seperti itu. Ya sudah, sholat 2 rakaat. Namanya sholat mutlak, sholat hajat, apapun. Yang penting tidak di waktu-waktu yang dilarang. Satu, sedang menstruasi jelas nggak boleh. Atau ba'da subhi la sholata ba'da subhi wal asri misalnya. Atau mohon maaf, ketika ada orang sedang mengeluh, boleh sebetulnya mengeluh, tapi hanya kepada Allah. Keluhkan semuanya kepada Allah, karena semuanya itu yang milik Allah. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Yang kita pikirkan itu terjadi bisa tidak terjadi, yang sudah dipikirkan terjadi pun tidak terjadi, yang tidak terjadi bisa terjadi. Cara paling ideal mengeluh kepada Allah itu bagaimana? Curhat semua sampaikan, karena ada orang yang logikanya keliru. Semakin Allah itu dikeluhi semakin senang. Bahkan kalau ada itu orang itu nggak punya masalah, oleh Allah diberi masalah, karena tanda cintanya Allah kepada hambanya kalau diberi masalah. Maka kalau Anda tidak ridho dengan yang diputuskan Allah, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Sampai begitu, sudah kamu cari Tuhan, jangan jadi hambaku, jangan hidup di bumiku. Oh, ini buminya Allah kok, ini miliknya Allah. Apalagi hanya karena materi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqa. Kecuali Allah punya rezeki. Cacing itu, mohon maaf bu, masih hidup? Ya, cacing itu tinggalnya di dalam tanah yang basah, tidak bisa melihat apa-apa, betul?
Betul. Tetapi disitulah rezekinya. Dan tidak ada cacing yang kurus, cacing itu gemuk-gemuk. Padahal cacing nggak ada yang jadi pemain band. Cacing nggak ada yang jadi pegawai negeri, walaupun sekarang udah keluar. Ya. Cacing nggak ada yang jadi menteri, betul? Tapi Allah jamin rezekinya. Babi kerja di mana? Tapi semua babi gemuk, jarang kita lihat babi itu kurus, kering, gitu jarang. Allah jamin rezekinya. Cicak itu bisa terbang nggak? Nggak Ya. bisa. Tapi kasih rezekinya sesuatu yang terbang. Harusnya kan cicak itu yang ngejar nyamuk, tapi nyamuk yang mendekatinya. Luar biasa. Nanti dalam buku sufi yang luar biasa, Iya. yang namanya ular buta saja, hanya ditinggal di situ aja, tinggal aja. Itu tiba-tiba dijamin terus rezekinya Allah. Tiba-tiba ada saya tikus yang nyasar ke masuk situ. Iya. Tat, Dan lalu belum habis aja disusul lagi. Loh, teman saya kok masuk nggak keluar ini? Itu ternyata, wah sebulan kok nggak keluar. Jangan-jangan di sana ada makanan banyak. Ternyata dia masuk dan Allah cari situ. iya, iya. Ya artinya Iya. apa? Nanti jangan takut, karena takut kita kadang-kadang kaitannya teman-teman yang hijrah itu kadang-kadang takut dengan job kaitan Iya, dengan itu. betul. Justru karena hijrah itu saya undang di sini. Seandainya nggak hijrah, nggak saya jadikan tamu. Ya, Oke. Allah Maha Baik, baik, baik. Allah Maha baik. Gitu Ustaz ya. Sebelum kita tutup, kita mohon kepada sedikit dari Ustaz Wijayanto soal bersyukur. Ya. Ustaz. Nah, ini bagaimana nih? Syukur itu yang paling penting adalah doa saifi makhalihi, yaitu bagaimana menggunakan semua nikmat ini kepada jalan yang diridhoi Allah. Kata ulama, Ya, kata ya, ulama, ya, ya, ya. kalau orang Jawa dulu, ulama saya di Jawa gampang untuk bersyukur. Mandengo pucuking grono. Jadi suruh melihat ujung hidung. Hidung kita. Hidung kita itu pasti menghadap ke bawah. Sebab kalau hidung menghadap ke atas, kehujanan bisa repot. kemana. Gelegepan. Oh iya, gelegepan ini. Harus ada payung khusus untuk hidung semuanya. Artinya apa? Kalau ibu punya fasilitas apapun, lihat yang di bawah. Punya mobil, alhamdulillah, yang lain punya motor. Punya motor, alhamdulillah, yang lain motor nggak punya, hanya punya Sepeda. bersepeda pun alhamdulillah, yang lain hanya Jalan kaki. Jalan kaki pun alhamdulillah, yang lain jalan aja ngesot. Bisa ngesot pun alhamdulillah. Yang lain itu sakit pun alhamdulillah. Yang lain mati separuh. Sudah rematik mati separuh pun alhamdulillah. Yang lain mati semuanya. Iya, iya. Itu untuk urusan duniawi. Tapi untuk urusan akhirat, supaya bersyukur, kita pandai bersabar dan syukur. Lihat siapa yang di atas kita. Dulu Nabi, sahabat, ada yang sampai digergaji kepalanya. Masya Allah, untuk keimanannya. Ada yang dipanggang sampai api itu, Khobab al-Arad radhiyallahu itu Masya Allah, itu sampai matinya, padamnya api oleh tetesan darah yang ini luar biasa. Mus'ab bin Umair sampai baju ada nggak ada yang luar biasa. Ini baju modis-modisnya luar biasa. Pakai ciput aja miring sana sini, masa luar biasa ini, wah luar biasa. Itu miring separuh sampai kena mata satu kayak bajak laut, Nutup. Iya, iya, iya. Itu baju yang tadi orang kaya raya sampai bajunya itu berkancing. Tapi disitulah kemuliaannya, disitulah surganya, disitulah kemuliaan. Makanya orang sabar bagian dari iman, karena orang yang sabar dijanjikan nanti di akhirat karena keimanannya. Tapi kalau nggak beriman, di mana surganya? Surga milik Allah. Kamu nggak percaya pada Allah, ya cari surga di lain surganya Allah. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Kalau begitu untuk tausiahnya, Ustaz Abdul Somad juga terima kasih. Mungkin kita akhiri dengan doa terlebih dahulu dari Ustaz Abdul Somad. Silakan, Tat. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima semua ketetapan-Mu ya Amin, Allah. ya Allah, amin. Syakirina li na'maik, jadikan kami orang-orang yang bersyukur atas segala Amin, nikmat-Mu ya Allah. ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Engkau saja sebaik-baik penolong. Tolong kami menghadapi semua yang sudah Kau tetapkan untuk kami ya Allah. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir. Amin, ya Wa syukrika, senantiasa bersyukur. Wa husni ibadatik, lalu membalas semua nikmat-Mu dengan ibadah terbaik ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ja'alna mukhlasin lahuddin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas untuk berjuang karena Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda sudah menyaksikan program Indahnya Ramadan kali ini. Saya Hilbram Dunar, insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.